teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Tentunya pasti Anda kangen ataupun banyak menunggu dan bersabar hasil ramalan saya. Nggak seperti dulu lagi ya, karena dulu lebih sering mengupload video ya, tapi sekarang mungkin saya sudah agak sibuk, jadi kurang ada waktu untuk bisa uh, lebih banyak mengisi waktu untuk meramal kartu ya. Tapi setidaknya saya meluangkan waktu untuk Anda, karena untuk Anda teman-teman masih sampai saat ini masih selalu mendengarkan dan menunggu hasil ramalan saya ya. Nah, jadi teman-teman di sini seperti biasanya saya akan membacakan hasil ramalan lewat kartu tarot ya, melalui pesan-pesan dari alam semesta ya. Di sini kita akan melihat yang akan terjadi, membuka sebuah bentuk kebenaran tentang si dia, orang yang cukup berpengaruh di dalam hidup kamu, dan bagaimana firasat dia yang tidak baik tentang Anda, tentang kamu sendiri ya. Jadi kita akan melihat banyak sesuatu hal yang terjadi di dalam diri kita, tapi tidak tahu apa yang akan terjadi, dan tentunya pasti banyak sesuatu hal yang terjadi dengan begitu saja ya, dan kita selalu banyak melupakan sesuatu yang akan terjadi, bahkan kita tidak selalu mengingat apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan terjadi, sehingga banyak sesuatu yang menimpa ataupun merugikan, sehingga banyak sesuatu yang mungkin di luar dugaan ataupun tanpa kita sadari ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat ada 4 kartu di depan mata Anda. Yang kartu pertama ada kucing warna hitam, kedua kucing warna putih, yang ketiga adalah kucing warna orange, yang keempat adalah kucing warna abu-abu. Seperti biasanya teman-teman di sini kita akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang ya. Jika memang waktu yang saya berikan kurang bisa memberikan waktu untuk bisa memilih, Anda bisa mempause ataupun menjeda video ini sesuka hati Anda dalam memilih 1 ataupun 2 kartu saja ya. Jangan memilih lebih semua kartu, karena itu sangat berpengaruh dengan insting ataupun dalam cara memilih kartu ya. Jika memang keempat kartu ada beberapa yang lebih menonjol, pilihlah yang lebih berpengaruh ataupun sesuai dengan hati nurani Anda ya. Nah, oke teman-teman di sini kita akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Setelah itu nanti kita akan melanjutkan dengan tanda 3 lonceng kali berbunyi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman di sini kita akan memulai dulu dengan sebelah kiri kartu pertama, yaitu kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu pertama dengan kucing warna hitam, kita akan melihat yang pertama, kebenaran apa yang akan kamu segera terungkap dari orang yang cukup berpengaruh dengan Anda ya. Maksudnya adalah kamu bisa cukup tahu mengetahui kebenaran tentang apa yang akan kamu sikapi dengan orang yang kamu tidak sukai dan cukup berpengaruh ya. Di sini ada 2 kartu. Ada what am I waiting for? Someone else to do it for me. Dengan di sini ada 2 kartu lagi, kartu power ya. Nah, kita di sini kita akan melihat what am I waiting for? Apa yang kamu tunggu? Apa yang ingin kamu dapatkan? Apa yang ingin kamu berikan? Ya, dengan cara menunggu seperti ini, sehingga mungkin lebih banyak menunggu dan bersabar, sehingga orang lain bisa lebih banyak melakukan yang terbaik buat kamu. Yang saya lihat di sini adalah bagaimana kamu secepatnya mengambil sebuah keputusan dalam sebuah bentuk perjalanan, tindakan ataupun pergerakan ya. Keputusan yang akan kamu lakukan tanpa untuk menunggu orang lain. Di sini bisa lebih banyak melakukan dengan cara lompatan lebih jauh. Yang saya lihat di sini, no more thinking, only doing. Be brave and you will discover what you are really made of. Ya, apapun yang di sini, kalau yang saya lihat adalah mungkin kamu bisa lebih banyak melakukan sesuatu hal, ya, yang akan kamu ungkapkan, yang akan kamu tahu dengan kebenaran dari orang yang tidak kamu sukai. Mungkin kamu bisa lebih banyak berani
lebih banyak mengetahui jalan yang harus kamu ambil tanpa berpikir panjang, ya. Jadi di sini kamu bisa lebih banyak melakukan sesuatu hal yang mungkin hati yang cukup kuat tanpa melakukan segala bentuk kehilangan ataupun sebuah bentuk kerugian yang cukup besar, ya. Nah, di sini ada dua kartu. Kita akan melihat you instinctively know what is right. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. Ya, di sini kita akan melihat bahwa sebuah kekuasaan. Nah, kita akan mendekatkan dulu ya, supaya kamu bisa ikut membaca. Ya, the power. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. Maksudnya di sini adalah sebuah bentuk kekuasaan, sebuah bentuk penguasaan diri. Bagaimana kamu bisa lebih banyak tahu, secara lebih tepat. Kamu bisa memiliki sebuah bentuk kekuatan jiwa dengan cara pergi ataupun tidak, kapan saja yang akan kamu mau dalam bertindak ataupun berpikir lebih panjang, ya. Di sini kalau yang saya lihat adalah sebuah kekuatan penguasaan diri, penguasaan jiwa terhadap orang yang cukup berpengaruh. Mungkin di sini orang yang kamu sukai atau orang yang tidak kamu sukai, orang yang cukup berpengaruh di dalam hidup kamu, ya. Jadi di sini mungkin sebuah kebenaran yang akan terungkap itu seperti apa? Coba kita akan melihat. Dengan kondisi saat ini, kondisi yang tak menentu sampai saat ini yang kamu rasakan. Ada kartu healing, ada kartu solitude, ya. Kartu healing sebuah bentuk pencerahan aura ataupun sebuah bentuk penguasaan jiwa, hati dan pikiran kamu supaya bisa lebih tenang, aman dan nyaman, ya. Kondisi saat ini yang tak menentu di sini kalau yang saya lihat adalah mungkin kamu harus bisa lebih banyak memulai tentang yang namanya pencerahan aura. Yang bagaimana di sini berhubungan dengan yang namanya kesediaan waktu, mungkin dalam penyesuaian diri, dan mungkin di sini ada kartu solitude mengenai tentang sebuah bentuk kesendirian. Yang sekarang saat ini yang harus kamu hadapi adalah kesendirian kamu. Kamu bisa lebih selaras memikirkan apa yang sedang kamu hadapi dan banyak bersabar, lebih banyak menunggu dengan tenang. Apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu capai, tentunya di sini akan memberikan sebuah bentuk yang cukup besar, cukup baik dalam menghadapi apa yang menjadi keinginan kamu. Untuk saat ini, yang kamu rasakan di sini adalah kesendirian, itu yang paling tepat. Jangan ada sesuatu yang cukup berpengaruh, jangan ada sesuatu yang lebih banyak mengganggu hati dan pikiran kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak selaras. Jadi kondisi saat ini yang kamu butuhkan adalah kesendirian. Karena kenapa di sini mungkin banyak sesuatu yang mungkin terlena ataupun bermaksud tidak baik untuk selalu mengganggu kehidupan kamu ataupun jiwa kamu yang tidak tenang. Kenapa bisa begitu? Coba kita akan lihat lagi selanjutnya. Sikap yang harus kamu ambil dalam menghadapi ataupun bertemu dengan orang yang cukup berpengaruh dengan kamu. Untuk saat ini kamu bisa mengambil sebuah healing untuk kesendirian kamu. Nah, coba di sini flash over. It's all in your head. Itu semua berada di dalam benak kamu, pikiran kamu dan jiwa kamu. Di sini kalau yang saya lihat, untuk mengambil sebuah sikap yang harus kamu hadapi dengan orang yang tidak baik, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Sudah saatnya kamu lebih banyak menutup mata kamu untuk sementara waktu, mengambil nafas yang mendalam. Sadarilah, ini adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Kamu harus bisa menyadari, kamu bisa melepaskan rasa kekhawatiran kamu yang cukup menggebu-gebu. Rasa ketakutan kamu di sini adalah hanya untuk sementara waktu saja, tanpa syarat. Mungkin kamu bisa lebih banyak menyeimbangkan diri kamu dengan dunia luar kamu, menyeimbangkan diri kamu dengan dunia lingkungan sekitar kamu. Terus yang kedua, minimus, communicate with the source.
communicate with the source, ya. Jadi ada sesuatu komunitas dengan sumber daya alam, sumber alam semesta bisa memberikan sebuah bentuk jawaban. Ya. Jadi di sini seharusnya kamu bisa lebih banyak muncul, bangkit, sadar diri dari kegelapan. Mulailah dari sekarang, kamu harus bisa lebih banyak memancarkan dunia baru kamu, memancarkan dunia positif, cahaya yang baik. Kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk gambaran yang cukup baik tentang bagaimana akan kamu sikapi dengan orang yang tidak kamu sukai, ataupun orang yang cukup berpengaruh. Karena di sini segala bentuk ketakutan semua ada di dalam pikiran kamu, dan segala sesuatu apapun seharusnya bisa memberikan sebuah bentuk jalan kehidupan kamu. Itu semua tergantung dari dalam diri kamu. Bagaimana akan kamu sakit yang harus kamu hadapi, dan bagaimana yang harus kamu jalani. Karena segala sesuatu yang harus kamu sikapi di sini lebih banyak kurang adanya sebuah sikap yang mungkin lebih mendapatkan sebuah arti makna bagaimana harus kamu jalani, sehingga kamu lebih banyak terkatung-katung ataupun terombang-ambing, sehingga kamu susah untuk menghadapi orang yang cukup berpengaruh, orang yang kurang simpati, ya. Jadi mungkin kamu tidak tahu apa yang harus kamu sikapi dengan bentuk relasi hubungan yang cukup baik. Nah, jadi inilah yang saya lihat dengan apa yang harus kamu berikan dengan kesendirian kamu, dengan pemikiran kamu, dan menyatunya hati jiwa kamu. Sebenarnya di sini kalau yang saya lihat, ya, dari kebenaran yang akan kamu ungkapkan, ya, kebenaran yang akan kamu tahu dengan kondisi suasana hati kamu yang tak menentu, sikap yang harus kamu ambil, sebenarnya itu semua berhubungan dengan pemikiran kamu. Bagaimana kamu memanipulasi, bagaimana kamu mengambil sebuah keputusan, bagaimana kamu menyikapi, dan bagaimana kamu menghadapi, ya. Karena di sini kalau yang salah adalah banyak berpikir dan banyak rasa takutnya yang cukup berlebihan. Jadi kamu butuh waktu kesendirian, ya, solitude, alone, ya, in your life. Jadi ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan lebih baik, dan mungkin tentunya banyak sesuatu yang mungkin harus kamu jalani tapi tidak tahu apa yang harus disikapi, ya. Nah, jadi di sini kesendirianlah untuk lebih banyak merefleksikan, introspeksi diri terhadap apa yang kamu takutkan dan orang yang cukup berpengaruh di dalam hidup kamu. Nah, sekarang kita akan melihat firasat si dia yang tidak baik tentang kamu itu seperti apa. Firasat yang tidak baik dengan si dia terhadap diri kamu, ya, ada kartu What Can I Burn, dan terus yang kedua adalah Look Inside Yourself, ya. Nah, di sini kita akan melihat sesuatu hal yang tidak baik di dalam diri kamu tuh dia mengatakan apa. What can I burn? Apa yang bisa kamu korbankan, ya? Apa yang bisa Anda berikan yang terbaik? Maksudnya seperti itu, ya. Apa yang bisa kamu korbankan? Sehingga di sini kalau yang salah adalah bakarlah semua kebohongan yang jelek, rasa sakit, rasa malu, dan rasa kritik, ya. Jadi gambaran yang terlintas di dalam kepala kamu di sini, dia selalu mengingat bahwa kesalahan kamu adalah sebagai bukti yang memang tidak cukup untuk dia korbankan, tidak cukup untuk bisa memberikan sebuah bentuk bahwa kamu adalah orang yang salah dan bahwa dia adalah yang benar. Dia selalu merasa bahwa sudah waktunya kamu seperti burung phoenix yang bangkit dari abu, tidak terikat lagi pada masa lalu. Jadi dia pengennya bahwa kamu itu memiliki sebuah sikap yang cukup menyenangkan dan mulai siap untuk melakukan sebuah sikap hubungan yang cukup baik. Dia pengen bahwa ingin menunjukkan bahwa kamu itu salah, bahwa dia itu benar. Dia selalu ingin memberikan sebuah bagai bahwa sampai saat ini banyak yang sudah dia korbankan, tetapi tidak cukup untuk membuktikan bahwa segala apapun yang dia buat itu benar, sedangkan dia salah. Sedangkan Anda, ya, Anda salah dan dia benar. Nah, di sini yang saya lihat di sini adalah make the choice that you will no longer let the past define you. Pick up your pen. What will your next chapter look like? Jadi di sini adalah mungkin lebih banyak dia pengen bahwa membuat sebuah bentuk pilihan yang mungkin tidak menjadi hidup dari masa lalu.
lebih banyak mendefinisikan diri kamu dengan tulisan, ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa lebih banyak hidup dari kehidupan masa sekarang. Nah, coba di sini kita akan lihat lagi untuk yang keduanya. Ini mengenai tentang look like in yourself, ya. Examine what is causing you to feel this way. Maksudnya, periksalah apa yang menyebabkan kamu bisa seperti ini. Dia selalu merasa bahwa kamu yang selalu salah dan aku yang selalu benar. Gitu, ya. Jadi selalu merasa bahwa Anda itu tidaklah memiliki sebuah bentuk pembuktian bahwa Anda selalu menyalahkan dia dan dia selalu menyalahkan kamu. Dan dia selalu merasa bahwa Anda lah orang yang patut disalahkan. Ya. Nah, kita akan melihat selanjutnya apa yang menjadi niat baik buruknya terhadap kamu, terhadap si dia dengan kamu, ya, sampai saat ini. Ada 2 kartu, ya. Niat baik buruknya yang cukup berpengaruh dengan si dia, antara si dia dengan diri kamu. Niat baik buruknya di sini ada Chai Solai, Blue Lace Agate. Nah, kita akan membahas dulu. Niat baik buruknya seperti apa terhadap diri kamu? Ya, di sini adalah Past Loved Ones. Ya, di sini adalah mungkin di sini yang terlewati adalah orang yang dicintai, orang yang disayangi. Ya, jadi di sini yang saya lihat adalah si dia pengen menghilangkan perasaan yang cukup sedih dan bersalah. Dengan niat baik buruknya di sini, mungkin dia pengennya bahwa sudah saatnya ingin lebih banyak bergerak maju. Tentang pengen tahu bahwa semuanya baik-baik saja. Dia pengen mengenali, menerima kembali bentuk tanda-tanda baik, kebaikan, dan mungkin banyak membuka hati dan pikiran. Ya, banyak membuka diri kamu pada sesuatu hubungan yang mungkin yang dia sayangi, yang dia cintai sampai saat ini. Mungkin dalam bentuk yang berbeda, mungkin dalam bentuk cinta kasih yang berbeda juga. Karena di sini kalau yang saya lihat, banyak sesuatu hal yang mungkin harus kamu sikapin mengenai tentang orang yang disayangi. Niat baik buruknya di sini yang mungkin menghilangkan perasaan sedih dan cukup bersalah, ya. Terus yang kedua, ada kartu Blue Lace Agate. Communication. Komunikasi, ya. Jadi di sini yang mungkin dia pengennya bahwa dia pengen mengkomunikasi, dia pengen berbicara lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan dan mungkin tidak ingin dilakukan. Mungkin di sini dia pengen bahwa dia ingin bersikap positif dan cukup jelas keinginan dan harapannya seperti apa terhadap Anda. Jadi mungkin di sini ya lebih banyak terwujud sesuatu hal yang mungkin terjadi, ya, dan mungkin bisa lebih banyak mengekspresikan diri, lebih banyak berbicara, komunikasi tentang sesuatu hal yang mungkin bisa kamu lakukan dengan cara lebih kuat, tetapi dengan penuh kasih, ya. Dia pengen bahwa sesuatu hal yang diberikan akan memberikan sebuah dampak yang cukup baik dan cukup positif. Tapi jika memang bisa melakukan sesuatu hal yang baik, mungkin inilah yang menjadi sebuah bentuk komunikasi, ya, pembenaran hidup dan apa yang harus dijalani dengan penuh kewajaran dalam sebuah hubungan. Nah, itulah niat baik buruknya yang mungkin kamu lebih banyak trauma, ya, kamu lebih banyak menghadapi situasi kondisi sebuah hubungan yang tidak konkret ataupun hubungan yang tidak baik dengan si dia. Mungkin di sini dia ingin berhubungan kembali dengan Anda, tapi yang mungkin Anda tidak mau terbuka hati yang cukup baik, ya. Jadi mungkin hidup kamu mungkin lebih banyak membawa dalam hal yang tidak pantas ataupun hal yang tidak baik dalam melakukan sebuah hubungan, ya. Karena di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang sebuah keterbukaan dan sikap yang positif antara si dia dengan kamu, bahkan sebaliknya, ya. Nah, jadi mungkin inilah yang menjadi sebuah penjelasan bahwa kenapa si dia dengan kamu dan bahkan sebaliknya bisa terjadi seperti ini, ya. Jadi mungkin di sini adalah sebuah bentuk kesalahpahaman. Oke,
Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu yang kedua dengan kucing warna putih. Yang pertama di sini kita akan melihat kebenaran seperti apa yang akan segera terungkap dari orang yang cukup berpengaruh dengan Anda. Ada kartu Sacred Union. Yang kedua, to where does my soul want to travel? Di sini kalau yang saya adalah kemanakah jiwa kamu, perasaan kamu saat melakukan sebuah bentuk perjalanan kehidupan kamu. Yang saya lihat di sini memang banyak sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidup kamu ya. Begitu susah, begitu bagaimana akan dijalani. Yang saya lihat di sini adalah ketika kamu bisa lebih banyak bepergian, ketika dimana kamu bisa lebih banyak bertumbuh dan berkembang, dunia kecil pasti lebih banyak memberikan sebuah bentuk petualangan, kesabaran, pengertian, dan kepercayaan, serta kesatuan jiwa dan pikiran ya. Nah, hati dan pikiran di sini bisa lebih banyak terkembang dan memiliki sebuah keinginan yang cukup berpuas hati. Dan di sini, kalau yang saya lihat, banyak sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan baik, tetapi kamu tidak tahu apa yang harus kamu jalani. Ada kartu kedua. Kartu pertama di sini adalah pick a location on your desired list. Choose a date when you will get there and start planning. Create a Pinterest board or start searching on travel sites for the best restaurants. Anything that will create movement to let the universe know you are ready to make it happen. Believe you can, ya. Nah, jadi di sini maksudnya di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak mencatat sesuatu hal yang kamu mau, dan mungkin kamu bisa lebih banyak memilih kapan akan tiba di sana, dan mungkin apa yang harus kamu rencanakan dengan segala bentuk apa yang harus kamu sikapi. Di sini kalau yang saya lihat adalah kamu bisa lebih banyak mampu menciptakan sebuah bentuk pergerakan dari alam semesta, dan mungkin kamu bisa lebih banyak siap mewujudkan, dan kamu bisa lebih banyak percaya tentang apa yang bisa kamu lakukan. Tapi di sini kalau yang saya lihat ya, mungkin banyak sesuatu hal yang mungkin harus kamu jalani di dalam hidup kamu. Apa yang menjadi sebuah bentuk kebenaran di dalam hidup kamu? Di sini ada dua kartu yang mengenai tentang Sacred Union. Nah, hidup kamu di sini yang mungkin honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. Ya. Nah, yang namanya di sini yang mungkin mengenai tentang sebuah hubungan ikatan yang seksual, hubungan ikatan yang mungkin cukup lebih menjiwai, lebih banyak memiliki sebuah bentuk hubungan yang cukup mendominasi, hubungan yang cukup baik, hubungan yang cukup rukun dan langgeng ya. Nah, jadi di sini kamu bisa lebih banyak menghormati, menghargai tempat di mana kamu berada. Penyatuan jiwa yang cukup sejati yang mungkin di sini adalah banyak yang harus kamu lakukan adalah sebuah bentuk kebahagiaan, di mana kamu bisa menemukan sesuatu yang mungkin melakukan sebuah hubungan yang cukup baik. Ya, nah mungkin di sini yang mungkin untuk saat ini kebenaran yang akan segera terungkap adalah mengenai tentang sebuah perjalanan hidup kamu, dan mungkin yang akan kamu lalui mungkin ada takutnya, dan mungkin juga ada sesuatu yang mungkin kamu tidak tahu bagaimana gambarannya ke depannya. Coba kita akan melihat lagi yang selanjutnya mengenai tentang kondisi suasana hati yang tak menentu sampai saat ini ya. Dengan seketika mungkin kebenaran akan segera terungkap. Very spotting dan pure intention. Ya. Kondisi suasana hati kamu saat ini yang mungkin yang tak tergebu-gebunya di sini mengenai tentang sebuah berkat, sebuah kemurnian ya, mungkin yang akan kamu hadapi di sini ya, sebuah bukti percaya. Pada kenyataannya adalah percaya adalah melihat, tapi di sini adalah kamu bisa lebih banyak disarankan bahwa tanpa melihat pun kamu bisa lebih banyak percaya. Tanpa dikasih lihat kamu juga bisa mengalami bahwa itu akan benar-benar terjadi ya. Karena di dalam hidup kamu di sini adalah kondisi yang tak menentunya, itu adalah mungkin kamu kurang bisa merasakan kehidupan kamu yang mungkin sudah sedikit demi sedikit ada sebab perubahan dalam hidup kamu. Terus yang kedua di sini adalah pure intention, niat hati yang kamu yang tulus ya. Jadi di sini memanifestasi kehidupan kamu di sini adalah sebuah bentuk perwujudan keinginan kamu dengan bijak ya.
Kamu bisa lebih banyak mewujudkan, mengembangkan keinginan hati kamu dengan niat hati kamu yang tulus, niat hati kamu yang murni. Kamu bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik jika kamu bisa sedikit demi sedikit melakukan apa yang menjadi keinginan. Yang terbaik dalam diri kamu di sini adalah apa yang harus kamu lakukan, sikapilah dengan lebih bijak. Apapun yang kamu jalani, sikapilah dengan niat hati yang tulus. Apapun yang akan kamu sikapi, sikapilah dengan rasa keinginan yang cukup berpuas hati. Nah, jadi di sini inilah adalah sesuatu yang mungkin akan cukup berpengaruh dalam hidup kamu, bagaimana akan kamu sikapi dengan apa yang akan kamu tanggapi ke depannya. Lalu bagaimana yang harus kamu jalani dengan sikap yang harus kamu hadapi, sikap yang harus kamu ambil dalam menghadapi atau bertemu dengan orang yang cukup berpengaruh. Ya, mungkin di sini kalau yang saya lihat adalah mengenai tentang sebuah keinginan, sebuah kehidupan yang harus kamu jalani. Ya, di sini ada tangibility, ada wish. Ya, yang mana di sini ada kartu make your dreams real. Nah, di sini kamu bisa lebih banyak mewujudkan bakat kemampuan kamu, impian kamu seperti apa. Karena di sini impian kamu adalah real. Ya, jadi yang harus kamu jalankan adalah tindakan yang terbaik tentang hubungan mengenali cinta tanpa syarat. Di sini, kamu harus bisa lebih banyak menemukan, menanggapi sebuah bentuk kehidupan kamu yang harus kamu cari. Sudah saja kamu bisa lebih banyak menjalin suatu hubungan dan bentuk lingkungan di sekitar kamu. Bahkan mungkin dengan dunia hewan, bahkan mungkin dengan dunia lingkungan sekitar kamu. Karena di sini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan adalah bentuk cinta kasih yang universal. Terus yang kedua, ada kartu wish. The magic you seek is inside of you. Let it flow. Ya. Nah, jadi keajaiban yang kamu cari sebenarnya ada di dalam diri kamu. Tergantung bagaimana kamu menyikapinya, tergantung bagaimana akan kamu jalani. Yang saya lihat di sini adalah mungkin bonus dalam kehidupan kamu dia adalah menghadapi sebuah situasi kondisi yang cukup menguntungkan. Jika ada sesuatu keberuntungan yang bisa kamu sikapi, persiapkanlah. Maka kamu akan bertemu dengan kesempatan, peluang kesempatan emas yang akan kamu jalani, yang akan kamu hadapi dan akan kamu dihampiri berbagai hal yang cukup baik. Nah, jadi di sini sesuatu yang akan kamu hadapi mungkin di sini mengenai tentang pengembangan perwujudan impian kamu, dan mungkin kamu bisa lebih banyak mencari sebuah keuntungan, kebebasan, keberuntungan jika memang sudah kamu siap dalam mencapai sebuah bentuk kesempatan yang baik. Mungkin di sini kalau yang saya lihat untuk kamu memilih kartu kedua, banyak sesuatu yang mungkin yang kamu takutkan bukan berdasarkan dengan orang lain, tetapi yang kamu takutkan dengan bentuk impian dan harapan. Karena yang saya lihat di sini yang mungkin banyak sesuatu yang akan terjadi di dalam diri kamu tapi kamu tidak tahu. Banyak sesuatu magic, hal-hal mistis yang cukup baik yang bisa menghampiri, tetapi mungkin kamu kurang sadari dan mungkin kamu lebih banyak takut-takutnya, dan mungkin yang harus kamu sikapi adalah kurang adanya sebuah bentuk lapang dan mungkin pelepasan jiwa kamu dalam sebuah kecemasan dan kekhawatiran, ya. Nah, jadi mungkin di sini yang harus kamu sikapi adalah bentuk pemikiran, jiwa pelepasan. Jadi kamu tidak perlu banyak gelisah gundah dan khawatir, karena di kedepannya nanti akan mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik jika kamu bisa lebih banyak berpikir dan lebih banyak kekuatan jiwa dalam menggapai apa yang menjadi keinginan kamu, ya. Nah, coba kita akan melihat selanjutnya firasat si dia ataupun firasat tentang lingkungan, ya, yang tidak baik tentang kamu seperti apa. Ini kalau yang saya lihat ada dua kartu, ya. Does my life have room for more pleasure and play? Terus yang kedua, if you could do anything, what would it be? Ya. The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Nah, coba kita akan melihat. Does my life have room for more pleasure and play? Nah, yang saya lihat di sini adalah kamu bisa memiliki banyak waktu, kesenangan, dan mungkin hiburan, ya, yang bisa kamu hadapi. Di sini kalau yang saya lihat mungkin dengan kartu seperti ini yang harus kamu jalani mengenai tentang bentuk keseriusan hidup, bentuk pengalaman, bentuk kreatif yang kamu jalani, ya.
Jadi di sini kalau yang salah dia mungkin di sini kamu memang banyak memiliki sebuah bentuk ruang, kesempatan emas yang harus kamu jalani. Ya. Di sini ada kartu lagi, what would happen if you added more play and louder into your life. What area is lacking this right now? The time to play, let go of any need to produce anything. Ya, yang harus akan terjadi di sini adalah mungkin sebuah bentuk permainan, bentuk canda tawaria dalam hidup kamu. Apa yang kurang saat ini, kamu bisa lebih banyak meluangkan waktu dengan cara have fun, bermain, dan melepaskan segala sesuatu hal yang mungkin banyak menghasilkan sesuatu hal yang cukup baik. Ya, nah jadi di sini sesuatu hal yang mungkin menjadi sebuah bentuk firasat yang tidak baik ini mengenai tentang perjalanan hidup kamu. Jadi bukan sesuatu orang yang menakutkan ataupun menjadi sebuah bentuk firasat. Karena yang salah di sini kamu kurang adanya sebuah sikap dalam menggapai apa yang menjadi keinginan kamu. Terus yang kedua, if you could do anything, what would it be? The answer lies in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Ya. Nah, di sini yang saya lihat di sini ya mungkin jika kamu bisa melakukan apa saja, pasti sebuah bentuk jawaban, tanggapan, pasti ada di dalam hati kamu, bukan di dalam pikiran. Ingat ya, semua jawaban, bentuk tanggapan, respon ada di dalam hati kamu, bukan di dalam pikiran kamu. Jadi, hati adalah pintu gerbang menuju jiwa. Nah, jadi apapun yang harus kamu lakukan, yang harus kamu sikapi adalah bentuk yang harus kamu jalani. Cinta kasih universal. Bentuk yang harus kamu sikapi adalah niat hati kamu yang tulus. Tidak ada sesuatu yang membuat kamu tuh jadi terfirasat hal yang tidak baik. Karena segala sesuatunya adalah penuh dengan niat hati yang tulus, niat hati yang baik. Barulah kamu bisa melakukan apa yang menjadi tujuan dalam hidup kamu. Ya, inilah yang akan kamu sikapi, yang harus kamu jalani, seperti apa yang harus kamu sikapi. Dan yang terakhir, niat baik buruknya terhadap si dia dengan diri Anda. Mungkin di sini cukup berpengaruh. Ya, mungkin di sini niat baik buruk yang harus kamu lakukan. Ya, jadi di sini yang cukup berpengaruh dalam hidup kamu di sini ada clear quartz, ada okenite. Ya, yang pertama clear quartz ini mengenai tentang meditation. Ya, niat baik buruknya itu seperti apa yang harus kamu jalani. Kamu harus bisa lebih banyak meluangkan waktu dalam menenangkan pikiran, fokus pada saat ini. Kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup positif dengan membangkitkan kembali hidup kamu secara lebih teratur, makanan yang baik, olahraga, dan mungkin pandangan hidup kamu yang cukup positif. Karena sesuatu harapan di sini adalah yang harus kamu sikapi mungkin fokus dengan apa yang harus kamu jalani. Tenangkanlah pikiran kamu, jangan selalu memberikan sebuah efek yang tidak baik, yang cukup berpengaruh dalam apa yang akan kamu jalani. Terus yang kedua adalah kartu okenite. Ya, kartu okenite di sini adalah mungkin sesuatu yang harus kamu jalani adalah past life pattern. Ya, past life pattern ini adalah pola kehidupan kamu di masa lalu. Sudah saatnya kamu bisa lebih banyak melihat banyak caranya yang berbeda dan sesuatu hal yang baru dalam bertindak, dalam melihat segala sesuatu. Ya, di sini kamu bisa lebih banyak mencoba melihat setiap situasi kondisi dengan apa adanya. Jadi, kamu bisa lebih banyak tetap berpikir positif, membantu dalam melewati situasi kondisi yang cukup menantang. Ya, jadi kamu bisa lebih banyak merasakan sebuah bentuk kehidupan di masa lalu, dan sudah saatnya kamu bisa lebih banyak melepaskan beban rasa sakit. Beban yang mungkin selama ini menghambati kehidupan kamu seperti apa. Kamu tidak perlu terbebani ataupun tertahan oleh apapun dari masa lalu. Jadi kamu bisa lebih banyak membebaskan diri kamu dari hutang karma apapun dengan yang mungkin kamu bisa lebih banyak mengatakan di dalam hati pikiran kamu, sudah saatnya kamu bisa lebih banyak hidup bebas. Apapun tidak lagi menyakiti dan sekarang apapun juga tidak akan membebani. Sudah saatnya kamu lepaskan, ya. Jadi kamu di sini adalah lepaskanlah mengatasi sebuah bentuk rintangan di dalam kehidupan kamu dan bantulah bersihkanlah segala bentuk cakra jiwa kamu seperti apa. Nah, jadi di sini kamu udah cukup tahu, cukup dimengerti. Inilah adalah niat baiknya, bukan buruknya, tetapi yang harus kamu jalani adalah past life patterns, ya. Jadi pola kehidupan kamu dari masa lalu dan terbentuknya dengan bentuk pencerahan aura. Terbentuknya kehidupan kamu di masa sekarang yang cukup baik dan mungkin sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan lebih sepantasnya dan lebih menyesuaikan diri dari sekarang.
Nah, kamu jadi udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalani dengan sebaik-baiknya. Karena mungkin di sini kehidupan kamu tidak ada sesuatu yang menakutkan dengan sesama manusia ataupun lingkungan orang lain, tetapi kamu selalu mengkhawatirkan tentang kehidupan kamu, berbagai hoki rezeki keberuntungan dan berbagai dewa penolong dan sesuatu yang akan harus kamu hadapi, ya. Jadi sebenarnya kamu memilih kartu kedua tidak ada sesuatu yang menakutkan, hanya saja kamu kurang berpuas diri dan kamu kurang bisa menyikapi sesuatu hal keajaiban hal yang baik di sekitar kamu, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu ketiga dengan kucing warna orange, di sini ada dua kartu. Ini mengenai tentang kebenaran apa yang akan segera terungkap dengan orang yang cukup berpengaruh dengan kehidupan kamu. Ada am I in my head or in my heart. Yang kedua ada wait, don't rush into it. Allow nature to take its course, ya. Nah, am I in my head or in my heart? Sesuatu yang akan terungkap adalah mungkin di sini tentang pemikiran jiwa kamu. Kualitas cara berbicara, mungkin otak seperti otot, mungkin mengkondisikannya setiap hari ketakutan dan keterbatasan dalam mengambil sebuah alih ataupun hak kuasa, ya, menguasai pikiran. Mungkin di sini adalah di mana kepala bertemu dengan hati adalah sebuah bentuk tempat di mananya terjadi sebuah bentuk kesempatan yang baik, keberkahan, dan mungkin akan disikapi dengan baik. Di sini kalau yang salah adalah am I in my head or in my heart? Berada di dalam pikiran kamu atau jiwa kamu dalam mencapai apa yang harus kamu sikapi. Apa yang kamu jalani di sini akan mendapatkan sebuah bentuk keberkahan. Nah, sesuatu yang akan segera kamu ungkapkan di sini adalah mengenai tentang wait. Don't rush into it, allow nature to take its course. Jangan terburu-buru, biarkanlah alam semesta mengambil dan membuka, menerima, menghampiri kamu sesuatu jalan kehidupan kamu. Dengan segala bentuk keberkahan, dengan segala bentuk hal-hal yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalani. Jadi kamu tidak ada sesuatu yang terungkap ataupun tidak ada sesuatu yang mungkin cukup berpengaruh di dalam diri kamu seperti apa. Yang harus kamu jalani adalah mungkin kekuatan diri jiwa kamu. Bagaimana yang harus kamu jalani? Ya, jadi semua tergantung di dalam hati pikiran kamu, jiwa kamu seperti apa. Yang pastinya di sini adalah bersabar. Ya. Apa yang kamu jalani di sini mungkin pengennya ini, pengennya itu, tapi kamu tidak memiliki sebuah bentuk kesabaran. Dengan kondisi seperti ini, kondisi saat ini yang tak menentu sampai saat ini, ada kartu divination, ada kartu moderation, ya. Divination, sebuah bentuk bahwa kamu bisa lebih banyak merangkul sebuah kekuatan dalam memprediksi sesuatu. Kamu bisa memiliki sebuah bentuk kemampuan dalam melihat situasi kondisi saat ini dengan jelas. Jadi, situasi kondisi di sini sepertinya yang harus kamu jalani adalah mengenai tentang penilaian, memprediksi segala sesuatu keputusan yang harus kamu jalani dengan keputusan yang nyata. Kemampuan dalam melihat situasi kondisi memang cukup jelas. Tentunya pasti akan mendapatkan sebuah bentuk kebenaran dalam hidup kamu. Ya. Yang kedua adalah moderation. Kebenaran seperti apa? Cobalah kamu bisa lebih banyak perhatian di dalam hidup kamu. Itu yang selama ini membuat kamu jadi terbawa dalam suasana hati yang tak menentu. Jadi apapun yang kamu jalani tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik. Efek yang cukup bisa membawa dalam sebuah janji kehidupan kamu dalam hal yang positif, hal yang baik, dan mungkin sesuatu hal yang mungkin bisa kamu lakukan dalam waktu yang cukup panjang. Coba di sini kita akan melihat lagi apa yang harus kamu hadapi. Sikap yang harus kamu ambil dalam menghadapi sesuatu yang cukup berpengaruh di dalam hidup kamu. F-Noir, Epiphany. Yang saya lihat di sini, make peace with your past.
mungkin di sini adalah berdamai dengan dunia masa lalu kamu. Kamu bisa lebih banyak merenungkan sesuatu hal yang mungkin cukup bermakna ya, dan cukup bisa merangkul emosi kamu dengan menghargai tanpa syarat. Di mana kamu bisa berada, di mana kamu bisa merasakan rasa kesakitan dan kemuliaan, keberkahan ya. Kamu bisa lebih banyak belajar untuk melihat apa adanya. Saat kamu bisa menghadapi sebuah tantangan dari hari ini, terimalah masa lalu kamu. Karena sesuatu hal apapun, jika kamu bisa lebih banyak mendaki gunung lebih tinggi, maka kamu bisa lebih banyak terlepas dari beban masa lalu kamu. Kamu harus bisa lebih banyak percaya pada diri kamu sendiri. Terus yang kedua, di sini yang menjadi sesuatu yang harus kamu ambil di depan kamu adalah reveal your gift. Ungkapkanlah sesuatu dengan pemberian, hadiah, ataupun ekspresi yang terdalam di dalam hati kamu. Kamu bisa lebih banyak mengungkapkan, mengekspresikan ya bakat-bakat, potensi, kemampuan ada di dalam diri kamu ya. Karena sebenarnya alam semesta sangat berkonspirasi ya. Jadi kamu bisa lebih banyak mengambil sebuah bentuk tindakan dari sekarang. Jadi apapun yang kamu sikapi, apapun yang kamu jalani, kamu bisa melakukan sesuatu harapan jika kamu bisa melakukan yang terbaik apa yang akan kamu jalani. Jadi sikap yang harus kamu ambil adalah berdamai dengan dunia masa lalu kamu dan sikapilah, ekspresikanlah sesuatu yang ada di dalam hati kamu dengan baik. Sikapilah dengan penuh penghargaan dan menghormati diri kamu sebagai bakat talenta yang cukup kuat. Sebenarnya kalau yang saya lihat, kehidupan kamu yang kamu takuti di sini mengenai tentang bentuk masa depan, nasib kamu dan bagaimana harus kamu jalani, dan sikap kamu yang bagaimana harus kamu jalani, yang harus kamu ungkapkan, yang harus kamu ekspresikan dengan baik. Karena di sini adalah bentuk beban masa lalu kamu yang selalu mendominasi, yang selalu mengungkapkan segala sesuatunya dengan tidak baik. Karena kamu selalu mengungkapkan bahwa hidup kamu tidak ada sesuatu yang membawa dalam kebaikan, keberkahan, ataupun sesuatu yang dibawa dalam ke masa depan ya. Nah, coba di sini kita akan melihat firasat tentang kamu, tentang si dia, apa saja yang dia berikan, yang dia sikapi tentang kamu. Ada dua kartu. How can I be more flexible right now? Ya. Terus yang kedua, you may not understand where certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Ya. Nah, kita akan lihat dulu. How can I be more flexible right now? Maksudnya adalah firasat yang tidak baik ini mengenai apa nih? Yang saya lihat di sini adalah mungkin bagaimana kamu bisa lebih hidup fleksibel dari sekarang. Banyak yang sudah kamu kendalikan ya, banyak sesuatu yang mungkin bisa kamu lepaskan dengan berbagai waktu yang sudah kamu jalani. Kamu bisa lebih banyak bergerak maju dan banyak percaya bahwa segala sesuatu hal yang baik ada di dalam hidup kamu. Sebenarnya di sini yang harus kamu capai di sini adalah mungkin yang kamu sikapi adalah pengontrolan diri. Remind yourself all day long that you are safe, that life is happening for you, and that you are not alone. Then do some yoga. Nah, jadi di sini yang mungkin hidup kamu di sini kamu bisa lebih banyak mendapatkan sebuah kehidupan kamu yang nyaman, aman, dan mungkin kamu tidak hidup sendirian. Tapi kamu bisa melakukan segala sesuatu hal mungkin dengan bentuk keseruan. Hidup kamu mungkin dengan banyak senam yoga, ataupun mungkin kamu bisa mengisi kesendirian kamu dengan banyak berolahraga, banyak membagikan diri kamu dalam melakukan banyak hal yang harus bisa kamu lakukan. Karena yang saya lihat di sini adalah mungkin banyak sesuatu yang kamu capai adalah bentuk fleksibel yang akan kamu sikapi. Apa yang kamu capai di sini adalah mengenai tentang pengertian, ya. You may not always understand why certain things happen. However, there's always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Jika kamu bisa melakukan apa saja,
apapun yang akan kamu lakukan, tentu saja mungkin semua ada di dalam hati kamu, bukan terletak di dalam pikiran kamu. Karena mungkin pintu gerbang, hati adalah pintu gerbang menuju jiwa kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu sikapi di sini sebenarnya adalah mengenai tentang kesediaan waktu, hati pikiran kamu, jiwa kamu, bagaimana akan kamu jalani. Sebenarnya semua tergantung dari kehidupan kamu, dari beban masa lalu. Jika kamu bisa lebih banyak bangun, membangkitkan diri, maka apapun bisa terrefleksi dengan baik. Dunia kamu bisa memberikan sebuah efek yang cukup baik jika kamu bisa lebih banyak berusaha dan berkembang, banyak berpikiran lebih positif dan bersabar dalam apa yang akan kamu sikapi. Nah, sekarang kita akan melihat niat baik buruknya yang harus kamu lakukan sampai saat ini. Ya, ada dua kartu, Amethyst dan Citrine, ya. Nah, pertama di sini mengenai tentang sebuah intuition. Intuisi kata hati batin kamu, hati jiwa kamu seperti apa di sini ya. Mungkin di sini sebenarnya intuisi hati kamu sangat kuat. Kamu bisa lebih banyak fokus pada kedamaian, ketenangan jiwa dan kesenangan. Karena yang tadi di sini adalah sesuatu hal yang mungkin akan kamu sikapi adalah dalam membantu dalam menyembuhkan luka di beban masa lalu. Sesuatu hal yang mungkin harus kamu sikapi adalah mengenai tentang hidup di masa lalu kamu. Kamu harus bisa lebih banyak terlepas dan tidak sesuatu yang membuat kamu terbebani. Karena apapun yang kamu jalani di sini, semua berhubungan dengan ataupun yang cukup berpengaruh dengan dunia masa lalu kamu. Terus yang kedua ada kartu Citrine. Ya, di sini ada mengenai tentang abundance creativity. Kelimpahan bentuk pengembangan kreativitas, ya. Bentuk kelimpahan yang terjadi di dalam hidup kamu banyak berupa dengan kegembiraan, peluang bisnis baru, uang ataupun perasaan puas hati. Karena di sini adalah mungkin jika kamu bisa berpikir lebih banyak positif, mungkin kamu akan bisa lebih banyak bersikap lebih santai dan termotivasi. Mungkin di sini adalah kamu bisa lebih banyak mewujudkan segala bentuk kelimpahan di dalam hidup kamu. Kamu bisa memberikan sebuah bentuk batu kesuksesan dan mungkin bisa membantu kamu dalam meningkatkan kekayaan ataupun energi yang cukup positif. Nah, jadi niatnya yang harus kamu sikapi adalah pengembangan perubahan hidup kamu, hidup dari keterpurukan, dan kamu mungkin kamu bisa terlepas dari keterpurukan beban masa lalu, dan mungkin di sini kamu harus bisa memberikan sebuah efek yang cukup baik, bangkit dari masa lalu, dan mungkin kamu harus bisa mengembangkan bentuk kelimpahan, bakat kemampuan, bakat talenta yang harus kamu sikapi di dunia masa sekarang. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup mengerti apa yang harus kamu sikapi dengan apa yang kamu jalani. Sebenarnya niat baik buruknya dan mungkin untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang mungkin hidup kamulah inilah yang menjadi sebuah ketakutan dalam mengembang, dalam membuat kehidupan kamu seperti apa. Yang harus kamu sikapi adalah apa yang tak menentu sampai saat ini. Kamu harus bisa menyikapi, kamu harus bisa melakukan yang terbaik jika kamu bisa menguatkan diri hati kamu dalam berprestasi, berusaha ataupun mencapai hasil yang lebih maksimal, ya. Karena hidup kamu di sini adalah ketakutan dari beban masa lalu kamu. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu yang keempat. Kartu keempat dengan kucing warna abu-abu. Kebenaran yang akan segera terungkap dari orang yang cukup berpengaruh di dalam hidup kamu. Ya, ada dua kartu. Name all the things you love. Terus yang kedua, secret admirer, ya. Nah, di sini name all the things you love. Tentang semua hal yang kamu cintai, tentang sesuatu yang kamu berikan di dalam hidup kamu seperti apa. Nah, are you one of them? I give myself all the love and attention I need. Ya, di sini mengenai tentang kamu bisa memberikan sebuah bentuk cinta kasih dan perhatian kamu, ya, yang bisa kamu butuhkan dengan diri kamu sendiri, bahkan orang lain. Ada sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan
respect, respon, tanggung jawab, dan kedewasaan dalam menanggapi hidup kamu ini seperti apa. Coba di sini kita akan melihat dulu, ada kartu Secret Admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. Ya, Secret Admirer. Sesuatu hal yang mungkin yang lebih mendalam adalah sesuatu cinta kasih universal. Mungkin di sini adalah mengenai tentang kebenaran yang akan terungkap. Bagaimana kamu menyayangi, bagaimana kamu bisa lebih banyak peduli terhadap lingkungan sekitar kamu. Coba kita akan lihat lagi dengan apa yang akan kamu jalani. Kondisi sesuatu dari suasana hati yang tak menentu sampai saat ini. Ada kartu Find Balance, ada kartu Purity. Ya, Find Balance, Purity. Yang saya lihat di sini adalah mencari sebuah keseimbangan. Ya, kamu bisa lebih banyak menyeimbangkan antara pekerjaan, istirahat yang cukup, waktu, dan mungkin banyak memiliki sebuah bentuk energi yang cukup harmonis. Produktivitas dalam hidup kamu itu yang paling penting. Ya, jadi di sini kondisi suasana hati kamu di sini adalah ada sebuah keseimbangan yang cukup bisa kamu berikan dengan apa yang kamu lakukan. Yang kedua adalah purity. Ya, purity adalah sesuatu yang mungkin yang harus kamu jalani, mungkin dengan niat hati yang tulus, dengan niat hati yang baik, karena kamu bisa lebih banyak menemukan jawaban tentang apa yang selama ini selalu mengganggu pikiran kamu, jiwa kamu. Kamu selalu ingin banyak bertanya, tapi kamu tidak tahu apa jawaban yang sebenarnya. Sebenarnya jawaban ada di dalam hati kamu, hanya saja bagaimana kamu mendapatkan dan merespon jiwa kamu seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat lagi sikap yang harus kamu ambil dalam menghadapi bertemu dengan orang yang cukup berpengaruh dengan diri kamu. Ada kartu Paradisical, Solitude. You belong to paradise. Kamu adalah surga. Kamu adalah pemilik kehidupan kamu sendiri. Di sini, harapan kamu adalah bisa mengharapkan sesuatu yang terbaik. Kamu bisa menggenggam diri kamu bisa menikmati sebuah kebahagiaan. Ada sebuah bentuk tanda perbaikan yang akan datang, mungkin dalam sebuah bentuk kenyamanan hidup kamu, yang akan tercermin dalam sebuah bentuk kemudahan, kegembiraan, dan bahkan mungkin kebebasan dari rasa sakit kamu. Hadiah yang cukup positif adalah di sini adalah yang saya lihat mungkin berkumpul di sekitar kamu dan mungkin bisa mendapatkan sebuah bentuk kebahagiaan. Jadi, yang harus kamu capai, yang harus kamu ambil adalah harapan, mengharapkan yang terbaik. Gapailah dalam mencapai kebahagiaan. Terus yang kedua, ada kartu Solitude. Alone but not lonely. Sendiri tapi tidak kesepian. Ya, alone but not lonely. Maksudnya di sini adalah kamu bisa lebih banyak introspeksi diri. Kuncinya adalah dari sekarang kamu bisa mengambil untuk lebih banyak membina diri kamu. Karena mungkin di sini kamu bisa lebih banyak meluangkan waktu kamu terhadap orang lain. Ada banyak sesuatu tanggapan yang terjadi di dalam diri kamu. Kamu bisa lebih banyak menjelajahi konsep pembenaran diri kamu, menilai diri kamu seperti apa, dan perlakukanlah diri kamu sendiri seperti layaknya surga. Karena di sini yang salah adalah kesendirian bukanlah sebuah bentuk kesepian. Kesempatan mungkin di sini adalah lebih banyak berhenti sejenak dan membiarkan segala sesuatunya bisa menggapai dan menghampiri hal yang cukup baik. Dari masa kesendirian kamu bisa lebih banyak hidup lebih tenang, inspirasi dan termotivasi. Karena sesuatu hal mungkin itu bisa akan memunculkan kehidupan kamu seperti apa. Yang harus kamu jalani di sini adalah kamu tidak sendirian. Banyak introspeksi diri dan luangkanlah dari orang lain. Berhenti sejenak dan sikapilah dengan baik. Karena alam semesta sangat memberikan sebuah efek yang cukup baik dalam menggapai sisi yang positif dalam hidup kamu. Sebenarnya hidup kamu di sini tidak ada sesuatu yang terbelenggu ataupun membuat sikap yang tidak baik. Hanya saja keseimbangan
Hanya saja sesuatu yang mungkin disikapi adalah mengenai bagaimana kamu menjalani kehidupan kamu. Bagaimana kamu menyikapi apa yang menjadi kehidupan kamu. Yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalani ini adalah sebuah kebaikan, sebuah sikap yang kamu respect, sehingga yang kamu jalani adalah mungkin terjadi sesuatu hal yang mungkin harus kamu perbaiki, melakukan sebuah bentuk perubahan. Hidup kamu di sini yang mungkin akan membawa dalam sebuah kebahagiaan. Ya, nah coba di sini kita akan melihat firasat dari siapa yang tidak baik terhadap kamu. Ada 2 kartu, ya. What do I believe about money? Do my belief match my dreams? Terus yang kedua, di sini ada 1 kartu lagi ya. Nanti coba saya ceritakan. Di sini, what do I believe about money? Maksudnya di sini adalah apa yang bisa kamu percayai mengenai uang, mengenai impian. Di sini bentuk firasat yang tidak baik di sini adalah mungkin harus kamu jalani adalah mengenai ini. Take a deep dive in your belief. System around money. Are there any belief you need to upgrade to create the result you are wanting most in your life? Write out your money story. Is it time for a sacred shift? What will your next chapter be? Nah, di sini apa yang menjadi sebuah perwujudan keinginan kamu di sini adalah mungkin yang berhubungan adalah uang. Nah, firasat si dia itu mengenai kamu adalah mengenai tentang uang. Ya. Mungkin di sini banyak mempengaruhi situasi kondisi dalam berbicara, dalam berkomunikasi, dan mungkin di sini kurang yakin tentang uang ataupun mungkin sebuah bentuk perbaikan, permusuhan ataupun sebagai bentuk penyembuhan. Karena yang saya lihat di sini adalah kesadaran tinggi diri dan sebagai bentuk tujuan dari termotivasinya bentuk uang ataupun impian. Nah, karena yang saya lihat di sini ya mungkin yang harus disikapi adalah selama ini mungkin yang berhubungan dengan uang, keyakinan adalah sesuatu yang mungkin bisa kamu berikan perubahan. Apa yang menjadi bagian, apa yang menjadi lupa diri, dan kamu bisa tahu bagaimana cara berterima kasih mengenai uang. Jadi mungkin di sini adalah mengenai tentang sebuah refleks yang akan kamu sikapi di dalam diri kamu tuh seperti apa. Banyak sesuatu yang mungkin yang kamu jalani adalah mengenai uang. Jadi firasat si dia tentang kamu adalah kepercayaan mengenai uang. Ya. Yang kedua, di sini the past is now behind you. Ya. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Masa lalu sekarang ada di belakang kamu. Kamu bisa lebih banyak melepaskan, merangkul emosi kamu. Sebuah bentuk jalan yang baru di sini adalah mungkin kamu kurang adanya sesuatu hal yang cukup baik. Firasat si dia tentang kamu adalah mungkin sampai saat ini dia selalu merasa bahwa kamu terpikirkan oleh dia dan kamu selalu merasa memikirkan dia. Sehingga mungkin masa lalu selalu melekat di belakang kamu. Dia selalu merasa bahwa kamu kurang bisa merangkul emosi akan dia. Coba kita akan melihat lagi lebih jauh mengenai niat baik buruknya seperti apa. Kenapa tiba-tiba terbayangkan, terpikirkan oleh kamu. Di sini ada 2 kartu, ya. Niat baik buruknya terhadap kamu sampai saat ini adalah Moonstone, Larimer, ya. Moonstone, siklus bulan yang kamu capai adalah sudah waktunya kamu lebih banyak menyesuaikan dengan ritme siklus kehidupan kamu secara biologis, kondisi fisik mental kamu. Jadi lebih banyak memfokuskan dari sekarang, mencoba mendengar apa yang terbaik, apa yang menjadi
Apa kata intuisi, kata hati kamu? Dengarkan dan jalani. Karena itulah yang terbaik. Siklus kehidupan di sini adalah sudah waktunya kamu banyak bergerak, maju. Jangan hanya menghadapi kehidupan yang cukup monoton. Terus yang kedua adalah Larry Mer, mengenai tentang water, ocean. Banyak memberikan sebuah bentuk rasa kedamaian dan ketenangan batin kamu. Di sini sudah saatnya kamu lebih banyak mengikuti arus kehidupan kamu seperti apa, santai sejenak menikmati sebuah kebebasan dan penerimaan dalam hidup kamu. Jadi ya mungkin jalanilah dan hidupilah dengan sebagai bentuk jati diri. Karena di sini dia merasa bahwa kamu harus selalu melakukan sesuatu hal yang cukup baik dan jangan terlalu memikirkan si dia ataupun terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang mungkin tidak memberikan sebuah sikap yang cukup baik. Karena di sini hidup kamu di sini adalah sebagai bentuk kebebasan, bentuk penerimaan dalam hidup kamu. Jadi apapun yang dijalani, yang disikapi adalah kurang adanya sebuah hidup santai, karena kurang bisa menikmati kehidupan kamu seperti kebebasan. Penerimaan dalam hidup kamu di sini, apapun yang kamu jalani, ya yang mungkin lebih banyak terperosok dalam dunia masa lalu. Jadi mungkin di sini adalah bentuk penerimaan kamu tentang si dia. Bentuk penerimaan tentang diri kamu di sini adalah mungkin kamu kurang bisa menerima dia dengan lapang dada. Ya, hidup penuh dengan kebebasan, penerimaan dalam hidup kamu seperti apa? Karena yang kamu jalani di sini adalah kondisi fisik, kondisi mental kamu, kerohanian kamu, jiwa kamu dalam menanggapi si dia dengan kamu ataupun sebaliknya. Karena yang saya lihat di sini adalah bukti kebenaran yang seperti apa yang akan dicapai. Karena yang saya lihat di sini mengenai tentang bagaimana yang harus sikapi, bagaimana yang harus kamu jalani, karena banyak sesuatu yang akan didapatkan dengan lebih mudah, tetapi mungkin jiwa pelepasanlah itu yang dijadikan nomor satu, sehingga kamu susah untuk bisa melompatkan apa yang bisa menjadi keinginan kamu. Ya, nah itulah yang akan kamu sikapi. Jika kamu bisa lebih banyak berpikir lebih mudah, lebih bagus lagi ke depannya, maka segala sesuatunya akan disikapi dengan baik juga. Ya. Oke, untuk kamu teman-teman udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah yang harus kamu sikapi, itulah yang harus kamu capai dengan baik, dan sikapilah jika kamu bisa melakukan yang terbaik, maka apapun yang akan dapatkan bisa dengan lebih mudah dalam memberikan sebuah harapan yang cukup baik juga ya. Oke teman-teman, untuk hasil ramalan keempat ini sudah saya ramalkan. Percaya atau tidak, kamu yang selalu memberikan sebuah energi yang cukup positif dalam hidup kamu. Alam semesta selalu berkonspirasi di dalam hidup kamu, dan hanya saja dalam diri kamu bagaimana kamu menerima, menyikapi, dan dihampiri sesuatu hal yang baik. Jika kamu bisa berpikir lebih positif, maka hal yang baik pun akan didatangkan dengan lebih mudah. Catatlah nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.